ya ini, maka akan muncul searching di bawahnya ya. Kemudian masukkan kata kunci seperti ya apa yang diperintahkan oleh tutorial ini ya. Misalnya server name ya, kita masukkan ini, kita copy, kemudian masukkan di search-nya ya, enter. Nah ini kebetulan tidak ada. Nah kalau ingin ditambahkan baris ini silahkan saja, tidak apa-apa ya. Jadi bisa ditambahkan, bisa di bagian atas juga. Yang penting di depannya tidak ada tanda pagar ya, seperti yang Anda lihat di layar ini. Jadi ini kebetulan ada tanda pagar. Sebagai contoh ini ada server root ya, ini tidak aktif ya, karena secara default biasanya konfigurasinya sudah jalan sebenarnya. Nah, jadi bisa dimasukkan bisa tidak. Untuk saat ini kita abaikan saja dulu ya. Nah, ini kalau mau keluar bisa tekan Ctrl ini ya, Ctrl Exit, Ctrl X, Ctrl X ya, tanpa ada perubahan ya. Jadi Ctrl X nya bisa langsung keluar. Nah berikutnya ini kita abaikan saja ya, ini hanya testing saja ya. Kemudian setelah itu ini bisa kita lakukan ya, ini hanya untuk merestart saja web servernya ya, Apache-nya. Kita bisa copy, kemudian paste. Biasanya kalau konfigurasinya oke, tidak ada error apa-apa ya, seperti itu. Nah kemudian opsional, ini opsional saja. Ini hanya untuk menambahkan saja firewall yang ada pada server, dimana kita bisa men-set ya, kita bisa men-set di Linux server itu kita hanya mengizinkan misalnya HTTP dengan HTTPS traffic seperti itu. Kemudian ini kita follow juga portnya ya, dengan protokolnya masing-masing. Jadi HTTP itu adalah port 80, kemudian HTTPS itu adalah port 443 ya, seperti itu. Ya, kalau untuk ini kita abaikan saja ya, karena ini opsional juga sebenarnya ya, opsional. Bisa dilakukan silahkan ya, bisa juga tidak ya. Untuk saat ini kita abaikan saja dulu. Nah, terus setelah itu bagaimana cara mengaksesnya? Ya, kita bisa akses dengan mengakses di browser masing-masing dengan menggunakan alamat server yang sudah kita install. Contoh di sini alamat IP servernya adalah 34.69.218.62 ya. Ini kita copy. Nah, kalau mau diakses bisa menggunakan browser, kemudian Ctrl paste ya, kita enter. Nah, maka akan muncul halaman webnya ya. Nah kebetulan beberapa waktu lalu kita sudah membuat beberapa direktori masing-masing, sehingga masing-masing bisa mengupload halaman webnya ya di direktori home-nya masing-masing. Sebagai contoh di sini kita lihat ya, misalnya kita cari misalnya command ya. Nah ini akan muncul halaman direktorinya. Nah baiknya itu karena web server itu dia akan membaca file index PHP ya, atau index HTML pertama kali, maka baiknya halaman webnya itu kita langsung letakkan di sini saja ya, bukan dalam folder lagi seperti ini, my bio seperti itu ya, sehingga alamatnya itu tidak perlu lagi diketik seperti ini ya. Itu efeknya kalau misalnya direktorinya kita pakai spasi, kemudian huruf besar huruf kecil, itu dia akan membaca seperti itu ya. Nah ini baiknya ditaruh saja di luar langsung, tidak dalam format direktori. Ya kalau misalnya mau diubah-ubah silakan ya, karena saya sudah izinkan aksesnya ke direktori masing-masing seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah itu ya, ini opsional juga ya, bagaimana cara mengecek IP-nya saja ya. Ini opsional juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menginstal database servernya, yaitu MySQL. Nah, di sini sintaksnya cukup mudah. Kita tinggal ketik baris ini saja, apt-get install MySQL server.
Kalau mau di copy saja bisa ya, karena kita menggunakan putih. Jadi ini langsung kita copy, kemudian paste ya di bagian bawah. Nah, kalau misalnya ini sudah terlalu banyak, Anda rasa layarnya, bisa tekan atau ketik perintah clear untuk membersihkan layar ya. Jadi ini hanya membersihkan layar saja sebagai status di depan. Seperti ini kan masih bisa di scroll ke atas kan. Nah, kita lanjut ke step 2. Step 2 yaitu menginstal MySQL atau database server. Kita paste. Nah, ini sudah muncul ya. Kita enter. Nah, maka akan muncul proses ini yang akan meminta apakah kita ingin melanjutkan atau tidak ya. Ini ada pilihan yes or no. Kalau misalnya kita pilih no, dia batalkan. Kalau kita pilih Y ya, maka dia akan melanjutkan instalasinya. Kemudian kita pilih Y, enter. Nah, sebagai informasi juga bahwa ketika kita menginstal ya aplikasi database servernya ini, MySQL-nya ini ya, yang muncul juga adalah paket-paket yang akan ikut pada saat kita menginstal. Nah, ini ada paket-paketnya kebetulan ya, bisa Anda lihat di sini. Jadi istilahnya dependensi ya, istilahnya dependensi, sejenis dependensi. Karena kalau hanya satu paket ini saja, maka instalasinya tidak akan komplit ya. Makanya yang library seperti ini ya, itu akan diikutkan seperti itu. Nah, saya coba pilih yes, kemudian enter. Maka di sini akan muncul proses instalasi database servernya ya. Nah, di sini kebetulan ada jendela ya, jendela yang akan diminta untuk memasukkan database rootnya, user database-nya ya, seperti itu. Ya. Jadi ini bebas saja Anda memasukkan apa ya. Jadi misalnya kita memasukkan database servernya itu menggunakan angka saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu. Jadi ini untuk passwordnya. Tapi amannya itu harus kombinasi antara huruf, angka ya, atau tanda-tanda seperti alfanumerik ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini hanya percobaan saja, kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tekan tab di keyboard, maka akan berpindah ke tab OK, kita enter. Nah, maka akan minta kembali ini konfirmasi password ya, konfirmasi database password ya. Kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tekan tab ya, kemudian enter ya kalau sudah berpindah ke OK. Nah, kemudian akan dilanjutkan proses instalasinya seperti yang terlihat pada layar. Nah, selesai ya. Ini untuk tahap kedua ya. Jadi tahap pertama tadi instalasi web servernya yaitu Apache. Kemudian tahap kedua yaitu instalasi database servernya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada permintaan lagi ya, yaitu MySQL Secure Installation ya, dimana opsi ini untuk mengamankan database saja ya. Jadi ini opsional juga. Kalau misalnya tadi sudah selesai instalasi, sebenarnya bisa langsung jalan. Tapi secara produksi ya, kalau misalnya kita ingin apalagi namanya sudah publish ke internet, itu rawan ya, karena instalasi yang kita lakukan tadi itu masih banyak celah ya. Dengan menggunakan opsi ini kita bisa tutupi ya. Jadi sintaksnya MySQL Secure Installation ya. Kita coba blok lagi ya, kita copy. Bisa juga langsung di sini ya tadi ya, copy ya kalau mau full ya. Nah, kita coba paste, enter. Nah, di sini langsung minta passwordnya apa ya. Ini passwordnya tadi.